Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan menyampaikan dan memaparkan materi tentang pertidaksamaan logaritma untuk sifat A lebih dari 1. Tapi sebelum itu saya akan memaparkan terlebih dahulu, menjelaskan terlebih dahulu tugas harian yang minggu lalu sudah saya berikan. Dengan pembahasan ini saya harapkan kalian bisa mengetahui kesalahan kalian di mana dan kesalahan tersebut bisa diperbaiki. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal terlebih dahulu. Untuk nomor 1, soalnya adalah tentukan nilai X yang memenuhi persamaan logaritma dari logaritma kuadrat X basis 3 ditambah 2 dikali logaritma X basis 3 dikurangi 8 sama dengan 0. Oke, pertama kita ubah dulu bentuknya ya. Kalau tadi kan kuadratnya itu letaknya di sini ya, biar kalian gak bingung. Jadi untuk kuadratnya ini saya pindahkan ke sini. Ini senilai kok, gak senilai nilainya sama. Oke, jadinya logaritma X basis 3 pangkat 2 ditambah 2 dikali logaritma X basis 3 dikurangi 8. Oke. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa untuk mengerjakan soal logaritma yang bentuknya seperti ini itu menggunakan permisalan. Jadi nanti ada bentuk logaritma yang dimisalkan. Kalau di sini di soal ini yang saya misalkan adalah 3 logaritma X ini ya. 3 logaritma X ini saya misalkan dengan Y. Nah, ini juga saya misalkan dengan Y karena bentuk logaritmanya juga sama. Maka karena ini saya misalkan dengan Y, sementara bentuk logaritmanya ini pangkat 2, maka Y nya juga pangkat 2 ditambah dengan 2 dikali, nah ini 3 logaritma X tidak ada pangkatnya, berarti Y saja, berarti 2Y dikurangi 8 nya tetap karena bukan bentuk logaritma. Oke, kita sudah punya persamaan baru, yaitu Y kuadrat ditambah 2Y dikurangi 8 sama dengan 0. Sekarang kita cari nilai Y nya, yaitu dengan memfaktorkan. Ketemu faktornya adalah Y plus 4 dikali Y dikurangi 2. Maka untuk Y yang pertama nilainya adalah negatif 4. Kemudian untuk Y yang kedua nilainya adalah 2. Oke, tadi kita memisalkan 3 logaritma X dengan Y. Ternyata Y itu ditemukan negatif 4 dan 2. Maka kita substitusi dulu. Untuk Y sama dengan negatif 4, maka 3 logaritma X basis 3 sama dengan negatif 4 ya. Tadi kan yang saya misalkan itu ini 3 logaritma X basis 3, dan Y yang ditemukan yang pertama itu adalah negatif 4. Oke, maka ini kita gunakan persamaan logaritma yang dulu, yang persamaan logaritma yang bentuk 1, maka diperoleh X sama dengan 3 pangkat negatif 4, maka X nya adalah 1/81. Kemudian untuk yang Y yang kedua, nilainya Y yang kedua adalah 2 ini ya. Ini tadi kita sudah temukan Y nya sama dengan 2. Nah, sama seperti tadi, 3 logaritma X sama dengan Y nya 2, kita tuliskan 2. Maka sama juga, ini menggunakan persamaan logaritma yang pertama, X sama dengan 3 kuadrat. Nah, kalian sudah tahu ini asalnya dari mana, maka X nya adalah sama dengan 9. Jadi nilai X yang memenuhi adalah 1/81 dan 9. Oke. Ini adalah hasilnya X yang memenuhi. Tidak perlu diuji lagi Fx lebih dari 0, Gx lebih dari 0, karena yang menjadi numerus itu hanya X saja, bukan persamaan lengkap. Maka tidak perlu diuji, karena kalau diuji Fx nya itu X nya pasti nanti ketemu 0, maka pasti lebih dari 0. X nya nanti itu kalau diuji numerus itu pasti lebih dari 0, karena di sini X saja, kecuali X nya di sini misalkan
X plus 1 atau X plus 2, maka nanti perlu diuji numerus. Oke. Sekarang soal yang kedua. Soalnya adalah himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma kuadrat X basis 7 ditambah 3 dikali logaritma X basis 7 sama dengan 4. Oke, kita ubah dulu bentuknya ini ke persamaan logaritma biasa dengan memindahkan 4-nya atau dikurangi dengan 4 kedua ruas antara ruas kiri dan ruas kanan. Ini sama-sama dikurangi 4, maka nanti ketemu hasilnya logaritma kuadrat X basis 7 ditambah 3 dikali logaritma X basis 7 dikurangi 4. Sama seperti tadi, kita ubah dulu bentuknya seperti ini. Kuadratnya kita keluarkan. Sebenarnya tidak perlu dikeluarkan, tidak apa-apa, yang penting kalian paham. Oke, sama juga ini kita misalkan dengan Y. 7 logaritma X itu kita misalkan dengan Y, kemudian ini juga kita misalkan dengan Y karena bentuk logaritmanya sama, maka akan membentuk persamaan baru, yaitu Y kuadrat plus 3Y dikurangi 4. Kenapa Y kuadrat? Karena tadi bentuk logaritma yang kita misalkan itu pangkatnya adalah kuadrat, kemudian 3Y ini tidak ada pangkatnya karena bentuk logaritmanya itu tidak ada pangkatnya, kemudian dikurangi 4 tidak perlu dimisalkan karena bukan bentuk logaritma. Nah, sekarang kita cari nilai Y-nya dengan memfaktorkan persamaan dari Y. Ketemu Y plus 4 dikali Y dikurangi 1 sama dengan 0. Maka nilai Y yang pertama adalah negatif 4. Kemudian Y yang kedua sama dengan 1. Oke. Selanjutnya sama seperti tadi, untuk Y sama dengan negatif 4 kita substitusikan ke sini. Tadi kan yang dimisalkan Y itu kan 7 logaritma X, sementara Y, nilai Y yang pertama yang diketahui itu negatif 4. Maka ini menggunakan persamaan satu lagi, bentuk yang pertama ketemu X plus X sama dengan 7 pangkat negatif 4, maka X nya sama dengan 1 per 24 2401. Kemudian untuk Y sama dengan 1, logaritma X basis 7 sama dengan 1, maka X nya adalah 7 pangkat 1, maka X adalah 7. Sama seperti tadi, tidak perlu diuji numerus karena fx nya itu hanya X saja, maka nanti pasti X lebih dari 0, maka numerusnya pasti lebih dari 0. Maka X yang memenuhi persamaan tersebut, nilai X yang memenuhi adalah 1 per 2401 dan 7. Ini X yang memenuhi persamaan logaritma kuadrat X basis 7 ditambah 3 dikali logaritma X basis 7 sama dengan 4. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Sama, soal untuk nomor 3 ini tidak jauh beda dengan nomor 1 dan 2. Cuma kalian harus teliti di sini ya. Ini kan bentuk logaritmanya itu sama dengan ini ya, sama-sama logaritma kuadrat X, maka ini bisa dioperasikan. Nah, jadinya nanti agar ini sama dengan 0, kedua ruas itu dikurangi logaritma kuadrat X ditambah 3, sehingga nanti hasil yang ditemukan itu menjadi 2 logaritma X kuadrat dikurangi 5 logaritma X plus 3. Oke, sama menggunakan permisalan, hasil ketemu Y nya itu 3 per 2 untuk yang pertama, kemudian Y yang kedua sama dengan 1. Oke, permisalan tadi dimasukkan ke sini. Oke, 10 ini kalian harus paham, ingat kembali sifat dasar dari logaritma. Oke, X nya ketemu 10 akar 10, X yang kedua ketemu 10, maka himpunan penyelesaiannya adalah 10 akar 10. Selanjutnya nomor 4. Sama juga, cuma perhatikan di sini ada perintah tambahan ya, X1 dikali X2. Oke, setelah kalian ketemu X1 X2 dikalikan, X1 antara dan X2 itu dikalikan. X1 nya ketemu berapa? X1 nya itu ketemu 1 per 9 ya. Oke, ini 1 per 9. Kemudian untuk X2 ketemu 27, sehingga kalau 1 per 9 dikali 27 adalah hasilnya 3. Oke,
Untuk operasinya sama seperti nomor 1, 2, 3. Tinggal kalian lihat perintahnya. Nomor 5 pun sama, ada perintah, kalian harus cermat di sini. Operasinya, kemudian permisalannya itu sama seperti nomor 1, 2, dan 3. Cuma di sini ada perintah lain. P itu P, anggaplah akar-akar yang tadi kita anggap X, itu sekarang kita ubah dengan menjadi P dan Q. Nah, P itu lebih dari Q. Sementara perintahnya adalah nilai dari P per Q. Untuk P yang pertama, X1 nya itu kan 4 ya. X1 nya itu 4. Ini kita anggap dengan P ya. Oh salah, ini kita anggap dengan Q ya. Ini kita anggap dengan Q. Sementara untuk 256 ini kita anggap dengan P. Kenapa kita bisa tentukan itu? Karena tadi P harus lebih dari Q ya. 256 itu lebih dari 4. Perintahnya adalah P per Q. Maka 256 dibagi dengan 4. Ini ya, hasilnya adalah 64. Maka nilai dari P per Q adalah 64. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini, yaitu pertidaksamaan logaritma. Dari definisi di sini, pertidaksamaan itu adalah kalimat terbuka yang memiliki tanda penghubung berupa tanda ketidaksamaan. Oke. Jadi tanda ketidaksamaan itu ada 4 ya, ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Maka dari pertidaksamaan ini dapat didefinisikan bahwa pertidaksamaan logaritma adalah pertidaksamaan yang memuat bentuk logaritma. Oke, sama, ada variabelnya juga sama. Oke, kita harus paham terlebih dahulu syarat dari basis sebuah logaritma. Itu ada 2 syaratnya. Basisnya itu harus lebih dari 0 dan basisnya itu tidak sama dengan 1. Kalau kita gambarkan menggunakan garis bilangan itu seperti ini ya. Pertama ada 0 dan juga 1. Nah, untuk basis lebih dari 0 dan juga basis tidak boleh sama dengan 1. Maka nanti gambarnya seperti ini. Artinya di sini itu rentannya adalah kita anggap dengan basis ya di sini. Basisnya berarti untuk daerah sini itu basisnya lebih dari 0 kurang dari 1. Karena 1 ini basisnya tidak boleh sama dengan 1. Kemudian yang di sini itu basis harus lebih dari 1, sehingga kita dapat seperti ini ya, basis lebih dari 0 kurang dari 1 dan juga basisnya lebih dari 1. Oke, sekarang ke bentuk pertidaksamaan logaritma. Untuk yang pertama, bilangan pokok atau kita namakan dengan basis, kita simbolkan dengan A, itu harus lebih dari 1. Maka bentuk dari pertidaksamaan logaritmanya itu ada 4 ini ya. Ada logaritma fx basis A lebih dari logaritma gx basis A, maka fx-nya itu harus lebih dari gx dengan syarat fx lebih dari 0 dan gx harus lebih dari 0. Ini ya, lihat untuk basis yang lebih dari 1, tanda ini ya, perhatikan tanda ini tidak berubah, tanda ketidaksamaannya ini tidak berubah. Kalau lebih dari sama dengan, di sini juga lebih dari sama dengan, sama, sampai ke bawah ini sama ya, sampai ke bawah ini sama, tandanya pasti mengikuti tanda yang di depan ketidaksamaannya. Tetapi untuk syarat fx-nya atau gx, syarat ini syarat numerus ya, fx dan gx itu numerusnya itu tetap sama. fx harus lebih dari 0 dan gx harus lebih dari 0. Biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Oke, syarat basis itu harus lebih dari 0 ya, basisnya tidak sama dengan 1 dan numerusnya harus lebih dari 0. Itu syarat, ini harus diingat ini karena ini jadikan patokan nanti. Kita ke contoh sekarang. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan logaritma 2x dikurangi 5 basis 3 kurang dari 2. Lihat basisnya ini berapa? 3 ya, basisnya 3. Berarti ini menggunakan A lebih dari 1 ya. 3 itu kan lebih dari 1. Maka untuk tandanya itu tetap sama. Ini kan tanda fx dan gx nya ini kan kurang dari, berarti nanti fx dan gx nya tetap kurang dari. Maka bisa langsung kita kerjakan menggunakan kita operasikan numerusnya ya.
ini 3 logaritma 2x plus logaritma 2x dikurangi 5 basis 3 kurang dari 2 ini ya. Kemudian kita karena ini masih bilangan biasa, ingat kemarin ini menggunakan sifat dasar logaritma agar kita mempunyai basis yang sama. Ruas kiri kan basisnya 3, maka ruas kanan basisnya juga harus 3, maka menjadi 2 dikali logaritma 3 basis 3. Nah, kemudian 2 ini kita ubah ke sini, kita pindah ke sini sebagaimana sifat dasar logaritma, kurang dari tetap ya tandanya. Nah, karena kita sudah dapat basis sama ya, sama-sama 3, maka kita langsung operasikan numerusnya. 2x dikurangi 5 kurang dari 9, 2x kurang dari 14 ya. Oke, maka x nya kurang dari 7. Ini kita sudah ketemu untuk pertidaksamanya. Sekarang syarat numerus. Oke, kita cuma punya fx ya, karena gx nya itu cuma bilangan biasa, maka kita tidak perlu diuji karena x nya pasti lebih dari 0. Fx nya tadi berapa? 2x dikurangi 5, maka 2x lebih dari 2x dikurangi 5 lebih dari 0 ya, karena syaratnya tadi untuk numerus fx lebih dari 0. Oke, 2x lebih dari 5, x nya sama dengan 5/2. Dari x yang sudah kita ketemukan ini nanti menjadi batasnya. Kalau kita gambarkan menjadi garis bilangan itu seperti ini ya. Tadi kita punya x kurang dari 7 dan x lebih dari 5/2. Pertama kita gambar dulu untuk x lebih dari 5/2 ya. Untuk x5 oke, kita dari 7 dulu ya, karena yang di atas itu 7, x kurang dari 7 berarti arahnya ke kiri sana ya, arahnya ke kiri. Kemudian untuk x lebih dari 5/2 itu kan lebih dari, maka ke kanan. Nah, cara menentukan mana himpunan penyelesaiannya, daerah yang merupakan penyelesaiannya itu yaitu daerah yang merupakan irisan dari kedua batas tersebut. Mana irisannya yang terlewati oleh kedua garis tersebut, kedua daerah tersebut. Ini ya, di sini ya. Oke, maka gabungan dari 1 dan 2 dapat yaitu x lebih dari 5/2 dan x kurang dari 7. Atau kita bisa menulisnya dengan x lebih dari 5/2 kurang dari 7. Itu adalah himpunan penyelesaiannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.